Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Jan Sawasir dari Prodi Informatika dengan NIM 11 Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi, di sini kita disuruh untuk diminta untuk membuat aplikasi cashflow, di mana aplikasi cashflow ini dia merupakan program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari, seperti buku catatan keuangan yang dapat berjalan di terminal atau konsol. Jadi dia bakal bertambah kalau misalnya kita dapat uang, dan dia bakal ini di sini. Jadi di aplikasi cashflow ini dia ada catatan. Pertama ada catatan pemasukan yang bertambah kalau misalnya kita dapat duit, terus ada catatan pengeluaran yang bertambah ketika kita mengeluarkan duit. Semua catatan dari pemasukan pengeluaran ini bisa kita lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Strukturnya itu nanti kurang lebih seperti ini. Terus ini ada kelas diagramnya yang sudah saya implementasikan dalam kode saya. Ini kelas diagramnya. Langsung saja ke kodenya. Jadi ini kodenya. Jadi pertama-tama kita bahas dulu di kode ini ada kan di sini ada banyak kan foldernya. Jadi kita bahas dulu dari yang paling mendasar sampai ke paling atas, yaitu ke paling atas. Jadi berarti lalu kita bahas dulu tentang e-source-nya. Apa sih e-source itu? Jadi di sini kan dia ada types kan, folder types. Isi folder types ini dia merupakan enum. Jadi enum ini gunanya buat merepresentasikan sebuah jenis data. Jadi kalau pada e-source ini dia kan di sini dapat kita lihat dia adalah enum, karena di sini publik enum yang bertipe publik. Di mana cash ini yang dinilai di bawah ini, cash, investment, loan, saving, other, ini tuh merupakan sebuah kayak nilai konstannya gitu, yang merupakan enum, yang merupakan anggota enum e-source. Jadi setiap ini cash, investment, loan, saving, ini dia merupakan sebuah objek dari e-source dan memiliki nilai string yang berasosiasi dengan dirinya. Terus di sini kan ada variable instance-nya, di mana ini dia dimiliki oleh setiap masing-masing anggota enum buat menyimpan nilai stringnya masing-masing. Misalnya ini cash kan stringnya cash, terus ada inilah private stringnya ini kan string kan. Udah. Ini gak value-nya. Oke, terus ada konstruktor. Jadi konstruktornya itu ini konstruktornya. Terus ada fungsi get value untuk mengambil nilai value-nya. Terus ada fungsi from string. Jadi fungsi from string ini gunanya buat dia tipenya static. Dia gunanya buat mencari dan kalau from string ini dia gunanya buat mencari sama mengembalikan anggota dari enum e-source tadi berdasarkan nama konstannya tadi. Misalkan ada cash, berarti namanya cash. Beda. Ini investment, namanya investment. Kira-kira gitu. Dia nama konstantanya, atau juga dia bisa mengembalikan nilai stringnya masing-masing. Kalau from string ini dia nggak peduli from besar atau kecil. Yang penting dia kalau misalnya ditemukan metodenya ini akan mengembalikan 0. Terus ada eType. Kalau eType ini dia sama kayak e-source tadi, dia merupakan enum. Cuma bedanya kalau eType ini dia gunanya buat merepresentasikan dua jenis. Dia cuma dua jenis saja, dua jenis tipe dari dua jenis tipe, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Kalau ini kan dia merepresentasikan banyak kan, cash, investment, loan, saving, other. Ini dia cuma dua.
dan ini nilai stringnya. Terus ini ada konstruktornya, dan ini ada fungsi buat mengambil nilai, mengambil value ya. Ya, mengambil, ini ada fungsi get value buat mengambil nilai value. Terus ada from string juga. Kalau from string ini, ini ada get, ya. Ini ada get value. Get value ini gunanya buat untuk mendapatkan string, mendapatkan ini tadi, inflow sama outflow-nya. Ya. Terus ada from string. Jadi from string ini dia gunanya buat mengubah string inflow sama outflow menjadi enum inflow dan outflow, menjadi tipe enum. Menjadi tipe enumnya masing-masing, yaitu inflow dan outflow. Ini juga dia gak peduli dia huruf besar atau huruf kecil. Kalau misalnya dia stringnya tidak cocok, metodenya itu dia akan memberikan null. Terus ada entity-nya. Jadi di entity-nya ini dia pertama-tama jadi ini namanya entity cash flow. Entity cash flow ini dia gunanya buat merepresentasikan suatu catatan. Entity cash flow ini kayak di sini kita mau membuat semua objek yang akan menyimpan detail lengkap dari satu transaksi. Jadi buat lebih lengkapnya, ini ada atributnya kan. Atributnya ada cash flow, counter ID, description, label, amount, type, sama source. Terus ini ada konstruktornya. Ini juga ada fungsi untuk mengambil setiap nilai-nilai atributnya tadi, semuanya. Terus ada setternya juga. Ini setternya. Ada setternya juga di bawah. Jadi ini setternya ini buat mengubah nilai dari atribut setelah objek dibuat. Setternya set description, set amount. Kalau get tadi mengambil nilainya. Terus ada fungsi toString. Jadi toString ini dia metode yang digunakan untuk mendefinisikan kayak mana lah objek yang dibuat di entity ini akan ditampilkan sebagai teks. Jadi dia bakal kayak membuat formatnya lah. Saya kan ini formatnya ini kan. Nanti kalau di print nanti dia jadi ID titik 2 ini, titik 2 ini ditambah get value, ditambah get value, ditambah get value gitu. Terus ada repository. Itu repository ini cuma interface saja, interface dari to repository. Jadi di sini di to repository ini dia ada beberapa fungsi yang didefinisikan di sini, yaitu ada repo, get all cash flow. Ini gunanya buat menyediakan fungsi untuk mengambil semua data transaksi cash flow yang tersimpan. Terus ada repo add cash flow. Sini dimana dia harus menyediakan fungsi untuk menambahkan satu transaksi cash flow baru ke dalam penyimpanan. Terus ada remove cash flow, dimana ini gunanya buat menyediakan fungsi untuk menghapus sebuah transaksi cash flow berdasarkan ID-nya. Terus ada repo update cash flow juga. Ini gunanya buat memperbarui detail dari transaksi cash flow yang sudah ada berdasarkan ID-nya. Terus to repository. Ini kalau to repository ini kan dia implementasi dari to repository. Ya berarti pertama langsung aja lah ya. Di sini ada ini private array list. Ini apa sih? Ini tuh dia kayak array lah, array buat menyimpan semua objek cash flow. Terus karena dia ini kan array list kan sifatnya, tipenya, jadi datanya ini bakal hilang pada saat program ini ditutup. Ini bukan array, ini kayak tempat menyimpan, tempat menyimpan objek cash flow tadi, objek yang ada di entity tadi disimpan. Terus ada repo
ada repo get all cash flow. Ini gunanya ini cuma buat mengembalikan semua release yang berisi semua transaksi. Terus ada add cash flow. Add cash flow ini gunanya untuk menambahkan objek cash flow baru dalam release data tadi. Terus ada remove cash flow. Remove cash flow buat menghapus sebuah cash flow dari release yang ID-nya cocok dengan yang kita cari. Kalau misalnya dia berhasil, bakal mengembalikan true, dan kalau misalnya dia gagal, bakal mengembalikan false. Terus ada repo update cash to do. Terus ada repo update cash flow. Ini gunanya buat pertama-tama dicari dulu lah sebuah cash flow-nya itu dalam release berdasarkan ID-nya. Kalau misalnya ketemu, nanti dia bakal diupdate lah datanya itu pada data di objek yang ada tadi, pakai nilai baru yang kita kasih, yang kita input lah. Tuh, misalnya dia berhasil, dia true. Terus kalau misalnya dia misalnya ID-nya nggak ketemu lah, atau gagal, dia bakal memberikan false. Terus ada itu the service. Kalau itu the service ini gunanya ini juga sama, ini cuman interface aja. Cuman kalau di sini kan ada juga beberapa metode yang didefinisikan. Yang pertama ada service show cash flow. Ini gunanya buat menampilkan semua data arus kas pada pengguna. Terus ada add cash flow buat menambahkan transaksi baru. Terus ada remove cash flow buat menghapus transaksi berdasarkan ID. Sama ada update cash flow buat menambahkan layanan menyediakan buat memperbarui data transaksi yang berdasarkan ID. Terus ini parameternya ya, dimana kalau service add cash flow parameter ini ada tipe, source, label, description, dan amount. Setelah ini tipe datanya string dan semuanya string kecuali amount dia bang. Ini juga sama, kalau service update cash flow juga sama dia parameternya dengan ini. Kalau service remove cash flow parameternya itu lagi. Terus ada get all. Get all ini gunanya buat mengambil semua data cash flow. Mengambil semua data yang ada di cash flow. Terus to service. Kalau to service ini dia adalah implementasi dari itu the service tadi. Jadi langsung aja ya. Di sini ada private itu the service, itu the repository, cash flow repository. Ini dia kenapa dibuat ini? Karena dia to the service ini tidak menyimpan data secara langsung, tapi dia itu punya ada itu the repository buat diperintah. Terus ada ini cash flow repository. Ini konstruktornya ya. Ini sebenarnya konstruktor. Kenapa agak beda di sini dibandingkan konstruktor lain? Kalau di sini dia konstruktornya dia ada dependency injection, di mana to service ini dia tidak menerapkan reponya sendiri, melainkan dia menerima repository dari luar, yaitu repository itu the repository. Jadi biar lebih fleksibel ya dan lebih mudah diuji. Baru ada service show cash flow. Jadi service show cash flow ini gunanya buat meminta semua data dari repository. Kalau misalnya kosong, nanti dia akan menampilkan pesan tidak ada data cash flow. Terus kalau misalnya ada datanya, dia bakal mencetak datanya ke konsol, ke terminal, ke konsol. Terus ada service add cash flow. Jadi service add cash flow ini dia gunanya buat mengubah input string buat tipe, untuk tipe dan sumbernya menjadi enum. Enum tadi ini diubah jadi type, diubah jadi source. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia inputnya itu nggak valid, misalnya kayak kan itu kan tadi harusnya pemasukan kan, padahal kan itu kan tadi harusnya info kan, tapi kalau misalnya dia ngetik kayak input atau apa gitu, dia bakal menghentikan prosesnya, terus akan menampilkan pesan tipe atau sumber tidak valid.
Oke, di sini juga ada namanya fungsi, namanya metode remove cache flow. Jadi remove cache flow ini gunanya buat jadi remove cache flow ini gunanya buat menghapus data berdasarkan ID. Kalau misalnya dia gagal atau error, dia bakal membuat pesan dalam menghapus cache flow dengan ID, terus dicekkan ID-nya berapa. Baru ada service update cache flow. Jadi gunanya ini buat kalau service update cache flow buat memperbarui data yang ada dengan sesuai dengan inputan user. Jadi kalau terus kalau misalnya dia gagal, dia bakal mengembalikan tiba atau sumber tidak valid. Nah, terus ada ya ya ini tadi bisa tipe atau sumber tidak valid. Oke, ya udah dari sih ya, terus kita ke input itu ya gunanya cuman buat buat mengambil input teks dari user. Jadi di sini kan ada scanner ini dipakai buat scanner ini gunanya buat membaca input. Terus di sini dibikin static buat biar scannernya nggak cuma sekali jadi buat usah berulang kali. Terus ada public static sering info. Ini metode pertama yang melakukan 3 hal. Jadi yang pertama dia menampilkan pesan pada user yang ada di to do view. Terus dia bakal menunggu user mematikan sesuatu dan menekan enter. Terus dia bakal mengembalikan teks yang diketik oleh user sebagai string. Ya, jadi kira-kira itulah banyak begitu. Langsung aja ke to do view ya. Jadi kalau di to do view ini dia buat interface-nya lah, ya UI user interface-nya lah di di konsol. Jadi kelas ya. Jadi di sini ada terus di sini ini ada konstruktornya, konstruktor to the view. Nah, di sini ada method visual to do. Di sini ada while true. Jadi kalau misalnya program dijalankan, dia akan memprint ini, akan mengeluarkan ini semua. Ya, jadi di sini while true. Ini menandakan dia bakal terus berjalan sampai program itu diakhiri secara manual oleh user. Kalau di sini dia di to the view ini dia bakal dia pertama-tama di to the view ini dia ada bisa memproses data. Dia bakal dipisahkan lah kedua kategori itu inflow sama cash flow. Inflow sama outflow lah, sama outflow. Oke, terus di si fungsi ini bakal hitung begitu masing-masing kategori. Jadi kan inflow kan di sini total inflow sama outflow. Dia bakal hitung lah. Yang outflow juga ada. Pokoknya yang outflow juga ada dia. Kalau dicari agak susah. Terus kalau misalnya udah dapat datanya kan, terus dia bakal menampilkan user UI lah kayak gini. Terus nanti juga ada dibikin disuruh pilih baru dipakai input util buat rangkap opsi pilihan user tadi. Nah, berdasarkan opsi user dia di sini ada bisa tambah, di sini ada tambah, dimana dia bakal tambah ini akan memanggil fungsi memanggil di sini tambah ini dia pokoknya dia akan meminta detail transaksi baru dari pengguna. Terus
dia bakal disuruh ke service itu akan penambahan. Terus ada ubah sini dia bakal minta ID dan uh, disuruh cashflow service untuk melakukan pembaruan, dipanggil lah mesti pembaruan dari cashflow service. Terus ada hapus, ini dia bakal minta ID, terus dipanggil fungsi ke ini ya hapus, dia bakal menghapus minta ID, terus disuruhlah ke service itu buat melakukan penghapusan. Terus ada keluar, kalau misalnya ini, kalau misalnya dia tekan X, dia bakal menghentikan dan mengakhiri program kalau dari program. Terus langsung ke main source code-nya. Ya, jadi di sini ada source code-nya. Ini guna app ini dia buat menghubungkan semua komponen yang kita buat tadi buat berjalan, biar bisa berjalan. Cara kerja itu dia kan ada itu repository, dia bakal membuat menciptakan objek to repository di mana ini gunanya tempat penyimpanan data aplikasinya. Terus ada itu the service repository. Ini gunanya buat membuat objek to the service, di mana ini guna itu the service ini kan tempat metode-metode yang inti aplikasinya kayak di to-do, show to do, add to do gitu. Terus habis dibuat objek to the service-nya, objek to the service ini bakal dimasukkan ke to do repository, di mana service itu dia di mana sekarang itu service tahu di mana dia itu harus menyimpan dan mengambil datanya dari mana. Terus ada to review, ini gunanya buat untuk menciptakan objek to review untuk user interface-nya, dan ditaruhlah to review tadi, objek to review tadi ke to do service. Jadi to review itu tahu dia tahu kalau harus memanggil apa kalau misalnya itu memilih dari ya. Dan yang terakhir ada to review ini dia bakal memanggil aplikasi dengan memanggil metode view show to do yang akan melakukan menu utama dan memulai dan berinteraksi dengan user. Jadi kira-kira begitu penjelasan dari saya. Untuk cara jalannya kodenya itu dia seperti ini. Jadi akan keluar output kayak ini. Kalau misalnya kita mau tambah misalnya info gas label semuanya misalnya nah jadi dibikin dia misalnya kita mau keluar ubah tiba aja ID itu satu, tipenya itu TXT atau hapus satu, udah hilang dia, jadi hilang. Terus kita keluar